Pernah nggak sih kamu ngerasa, kok kayaknya drama Tiongkok atau C-drama tuh tiba-tiba ada di mana-mana ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas fenomena global yang lagi meledak banget ini. Oke, kita langsung aja masuk ke intinya ya. Semua ini dimulai dari mana sih? Jawabannya, dari kekuatan para bintang baru yang jadi motor penggeraknya. Coba dia lihat angka ini, 37,8 juta. Gila kan? Ini tuh lonjakan jumlah views di Douyin cuma buat satu aktris aja, Zhao Lucy, setelah dramanya yang judulnya Love's Ambition itu ngehit banget. Dan dia nggak sendirian loh. Ada juga nama-nama baru kayak Jackson Yi sama Zhang Linghe yang masing-masing nambah belasan juta views. Ini tuh bukti kalau ada generasi superstar baru yang lagi ngebangun basis penggemar yang wah masif banget. Kalau kita ngomongin soal ledakan popularitas, ada satu judul yang wajib disebut, The Untamed. Ini benar-benar fenomena. Bayangin aja, di Asia Tenggara doang, serial ini dapat 106 juta penonton. Itu baru satu kawasan loh. Dan totalnya, siap-siap kaget ya, 9,8 miliar views di platform streaming aslinya. Ini angkanya udah nggak masuk akal. Jelas ini bukan cuma sekedar populer, tapi udah jadi sensasi global yang sesungguhnya. Nah, dengan angka-angka segila itu, pasti penasaran kan, sebenarnya apa sih yang bikin drama-drama ini begitu epik? Yuk, kita bedah genrenya satu persatu. Pasti kamu sering dengar istilah-istilah kayak wuxia dan xianxia kan? Sekilas emang kedengarannya mirip, tapi justru di perbedaan keduanya inilah letak kunci keunikan si drama. Nah, coba kita lihat bedanya. Wuxia itu gampangnya soal para pahlawan jago bela diri. Latar ceritanya lebih membumi, seringkali berdasarkan sejarah nyata. Fokusnya ke tema-tema kayak loyalitas, keadilan, kehormatan gitu deh. Nah, kalau Xianxia, ini yang bawa kita terbang ke dunia fantasi. Isinya dewa demi, makhluk abadi, kekuatan sihir, dan pencarian keabadian. Beda banget kan nuansanya? Terus, ada satu lagi nih, yang namanya Huan-Huan. Nah, kalau genre yang ini, kayaknya semua aturan dibuang aja. Ini tuh perpaduan antara mitologi Tiongkok dengan fantasi ala barat. Kadang malah ada elemen fiksi ilmiahnya. Hasilnya, dunia fantasi yang benar-benar baru dan unik. Oke, jadi kita udah tahu genrenya. Sekarang, gimana sih formula produksinya? Kenapa C-drama itu rasanya beda? Apalagi kalau kita sandingkan sama K-drama, yang juga populer banget. Kalau kita lihat dari strukturnya, C-drama itu kayak nonton novel yang tebel banget. Episodenya bisa puluhan, tapi durasinya lebih pendek, sekitar 40-45 menit. Nah, format kayak gini tuh ngasih ruang buat world building yang super detail dan epic. Beda banget sama kayak drama, yang biasanya episodenya lebih sedikit, tapi durasinya panjang, jadi alurnya terasa lebih padat dan ngebut. Dan dari segi visual, wah, C-drama itu bener-bener memanjakan mata. Seperti yang dikutip di sini, produksinya itu megah, kostumnya super indah, dan tata visualnya mewah banget. Semua elemen ini digabungin untuk menciptakan feel yang bener-bener epic. Oke, genrenya unik, produksinya megah. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih gaya yang spesifik ini bisa kena banget di hati penonton, terutama di Asia Tenggara? Ternyata para peneliti punya istilah keren buat ngejelasin ini, hibriditas budaya. Maksudnya apa tuh? Intinya, ini adalah soal perpaduan strategis dari berbagai unsur budaya yang berbeda yang diracik jadi satu formula yang menarik banget. Anggap aja kayak resep rahasia. Pertama, bahan dasarnya itu adalah kisah wuxia dan mitologi Tiongkok yang udah kaya banget. Terus ditambah bumbu dari estetika novel web Jepang yaitu Danmei yang menonjolkan keindahan visual dan dinamika karakter yang khas. Dan terakhir, sentuhan akhirnya adalah gaya produksi ala Korea yang udah terkenal dengan kualitas visualnya yang high class dan glossy. Jadilah si drama yang kita kenal sekarang. Jelas banget kan, resep ini sukses besar. Tapi, kesuksesan ini juga membawa tantangan baru. Kedepannya, industri C-drama harus bisa menyeimbangkan dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Ambisi buat mendunia, dan aturan ketat dari dalam negeri. Di satu sisi, kita lihat mesin pertumbuhannya jalan terus. Ada platform streaming kayak WeTV dan iQIE yang ekspansinya agresif banget, bikin C-drama jadi gampang diakses di mana-mana. Ini tentunya sejalan banget sama agenda soft power Tiongkok, yaitu memperluas pengaruh budaya mereka secara global. Tapi, di sisi lain, ada tembok besar yang harus mereka hadapi di rumah sendiri, yaitu sensor.
Aturan-aturan ini nggak main-main. Misalnya, ada pengetatan pada literatur online yang padahal jadi sumber utama naskah C-drama, terutama yang mengandung konten LGBTQ+. Ada juga peraturan yang melarang penggambaran aktor pria yang dianggap feminin. Nah, ini kan jadi dilema, karena justru estetika yang terinspirasi dari Danmei yang banyak disukai penggemar seringkali menampilkan karakter pria dengan sisi yang lebih lembut dan indah. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya. Di saat gelombang C-drama ini makin besar dan siap menaklukkan dunia, bisakah mereka tetap kreatif dan mempertahankan apa yang bikin mereka disukai, sambil di saat yang sama harus patuh pada tembok sensor yang tinggi di negara mereka sendiri? Ini pertanyaan besar untuk masa depan mereka.